Pak Ganjar cukup bisa memenuhi kriteria yang ada di PSI. Sehingga chemistry ini cocok lah. Tapi ini ibarat pacaran nih. Saya dari PSI sama cewek nih. Nah, ceweknya di-approach terus, tapi keluarganya dan keluarga besarnya nolak terus. Lah kalau nolaknya cuma nolak dengan halus, itu nggak apa-apa. Itu ya maksudnya Bang Ade. Sobat Panangian, saya kali ini sengaja mengundang sobat saya yang sejak tahun 87 sudah jadi pelaku bisnis properti. Saya juga sebenarnya sudah jadi pelaku bisnis properti, tapi saya sebagai pengamat, pemerhati, karyawan, beliau ini sebagai pengusaha. Dimulai dari pembangunan rumah Sabri pada waktu itu ya. Jadi kalau dibayangkan sampai hari ini itu sudah 35 tahunan ya. Sekarang kan 2023. 36 tahun malah. Nah, setelah 10 tahun berusaha sebagai pemain properti atau developer, lalu beliau ini masuk menjadi anggota REI. Tentu saja sebagai anggota biasa ya pada waktu itu ya. Jadi tahun 97 lah tepatnya ya. Dan karena beliau ini juga punya usaha bukan hanya properti, ada distributor obat, ada apotik, ada showroom mobil, ada berbagai macam lah. Jadi bisa dikatakan ini crazy rich juga sebenarnya. Karena apa? Karena belakangan ini dia menjadi, ya setelah 23 tahun ya, makanya saya katakan belakangan ini, ya 4 tahun terakhir lah, menjadi ketua real estate Indonesia. Kita tahu bahwa real estate Indonesia itu memiliki anggota sekitar 6.500 perusahaan. Oh, coba bayangkan. Jadi itulah sebabnya saya ingin bincang-bincang santai. Yang menarik belakangan ini, tahun lalu ya tepatnya ya, beliau ini masuk atau memasuki sebuah partai yang juga sangat terkenal sebagai partai anak muda. Apa itu? Partai apa itu? Ya pastilah partai PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia. Nah, jadi setelah beliau menjadi ketua REI sekitar mendekati 4 tahun lah. Nah, jadi dia benar-benar serius ingin masuk di politik. Nah, siapa lagi kalau bukan Paulus Toto Lusida. Itulah nama keren dari sobat saya ini. Selamat datang. Selamat atas kedatangan Anda, sangat-sangat bergembira karena Anda sangat sibuk sekali ya. Terima kasih undangannya. Saya merasa terhormat sama Bapak. Waduh, terima kasih. Nah, Bro Toto, saya panggil Bro. Ini kan sangat familiar di PSI ya. Jadi sejak Anda menjadi PSI, sejak itu saya panggil Bro. Nah, Bro Toto, waktu Munas REI pada bulan yang sama ya, bulan ini ya, masih berapa minggu yang lalu ya, saya lihat di TV bahwa Pak Presiden membuka Munas itu dengan, belum pernah ada pidato seorang presiden yang memuji-muji ya, memuji-muji ketua REI. Saya paham, pujian-pujian itu saya paham karena Pak Presiden kita ini kan sering mengemukakan kesulitan ekonomi akan terjadi pada tahun lalu, akan terjadi resesi tahun 2023 gelap, dan Ibu Sri Mulyani pun ikut ya. Nah, jadi kegembiraan Presiden itu sampai memuji-muji Anda adalah kepemimpinan. Karena apa? Anda kan pas, kalau nggak salah kan dipilih sebelum COVID, tapi langsung COVID kan? Ya. Nah, tetapi properti bisa dikatakan sebagai sebuah leading sektor yang membuat ekonomi langsung rebound lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu kan 5,3. Nah, itu saya baca dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat, Fakultas Ekonomi Bisnis UI, bulan Mei. Saya lihat, properti adalah sebuah sektor yang sangat luar biasa dampaknya kepada Indonesia ya dalam perekonomian nasional. Nah, jadi saya sekarang mau coba mulai dari bincang-bincang santai. Mengapa Pak Toto yang sudah 35 tahun bisnis
lalu masuk politik. Ya, itu penting itu. Jadi Ya. apa yang saya lakukan di tahun 2019 sebelum Munasri saya jadi ketua umum. Ya. Jadi tepatnya di bulan September, Ya. saya itu berangkat ke Italia dengan rombongan Nahdlatul Ulama. Oh, NU. Yang dipimpin oleh Gus Kiai Yahya Stakuf. Oh ya, yang baru ya, ketua baru ya. Sekarang ketua, waktu itu belum. Oh belum ya, waktu itu belum ya, 2019 ya, 4 tahun yang lalu ya. Jadi kita bawa 19 rombongan dari NU untuk mengetahui semua seluk-beluk masalah agama Katolik, ketemu Paus sendiri. Oh. Jadi NU itu khusus ke situ ya, Anda bawa ya? Ya. Luar biasa ya. Saya tujuannya hanya satu, supaya di Indonesia ini untuk anak cucu saya itu hidup damai. Oh. Jadi kebinekaan itu bukan menjadi kelemahan buat kita, tapi menjadi kekuatan buat kita semua untuk maju untuk Indonesia yang lebih baik. Ya. Itu keinginan saya. Sehingga begitu saya mau selesai di RI, beberapa tokoh dan senior RI nanyakan, kenapa kamu kemarin ngajak ke Vatikan? Italia, Vatikan. Kalau sekarang Anda mau cuman mundur, udah pensiun, leisure, traveling, harus bantu dong. Anda jangan ego. Indonesia ini 700 lebih sukunya. Tiap suku aja karakternya berbeda lagi. Iya, iya. Nah, kemudian saya sadar, oke lah, kalau gitu untuk membantu perdamaian dan kedamaian yang ada di hati kita masing-masing inilah di politik. Oh, jadi itu motivasi Anda ya. Ya. Nah, sedikit menarik dulu ya. Bagaimana proses pertemuan dari ke-19 yang Anda bawa itu ya, 11 tokoh yang Anda bawa NU itu dengan Paus di Vatikan. Bagaimana? Ceritakan sedikit bagaimana apanya? Ya, surprise. Waktu itu yang mewakili yang diundang khusus audiensi itu saya sama Gus Yahya. Oh. Tapi kita saat ketemu menjelaskan Indonesia bagaimana, mengundang Bapak Paus juga untuk ke Indonesia. Oh, nanti ya. Ya. Lalu? Waktu itu beliau bersedia, cuman terus COVID kan. Oh iya, tahun 2020 ya. Nah, terus teman-teman yang di seberang itu ada teman-teman Ansor dipimpin oleh Gus Yakut yang sekarang Menteri Agama. Iya, iya. Teriak-teriak dari Indonesia, Muslim country. Kemudian Bapak Paus ke sana. Nah, kita diskusinya lebih gayeng gitu. Semuanya lebih berjalan dengan baik. Iya. Bahkan di situ beliau mengatakan, pray for me and I pray for you. Oh iya. Meskipun agama kita berbeda, kita saling mendoakan. Saya mendoakan kamu mendoakan saya. Ya. Itu adalah yang terbaik luar biasa, untuk kita semua. Ya. Oh. Itu peristiwa luar biasa. Iya. Sehingga itu menjadikan motivasi saya untuk masuk ke PSI. Oh, jadi inspirasinya dari 4 tahun lalu sebenarnya ya? Oke, jadi masuk Anda ke PSI tahun lalu ya? Iya. Nah, jadi mengapa PSI? Karena kan banyak partai. Nah, itu tadi saya melihatnya ini partai anak muda. Terus? Tujuan saya adalah untuk anak cucu saya. Oh. Bukan untuk saya. Iya. Let's say sekarang saya umur 58. Ya. Kalau mau apapun, paling ya bisa 5-6 tahun lagi. Iya. Tapi buat saya, anak muda inilah yang akan membawa Indonesia ke depan. Untuk hidup dalam damai. Iya. Dalam Indonesia maju. Oke, baik. Kedua, memang moto mereka, itu PSI. Kan salah satunya adalah anti intoleransi. Iya. Kan? Dan anti korupsi. Anti korupsi. Ya. Nah, semua hal-hal yang dilakukan di situ karena mereka memang cukup punya prinsip dan smart dan educated. Iya. Saya kalau ngomong sarankan A, itu A sampai Z sudah selesai itu nanti. Tinggal report aja. Iya. Berbeda dengan situasi dan kondisi partai lain yang bukan anak muda ya. Ya, karena sudah sangat matang. Ya kan sudah sangat banyak orang yang berkepentingan ya. Tentu tidak mudah menerima ide-ide baru kan. Ya, jadi bisa dikatakan Bro Toto masuk PSI itu karena melihat
ada kecocokan, ya, ada chemistry, tujuan Anda untuk masuk memberikan ya pengalaman, bagi-bagi pengalaman sama anak muda untuk legacy Anda sebagai bagian dari bagaimana nanti anak Anda akan menjadi seperti mereka. Lalu mereka juga memberi respon yang positif. Ya. Karena dengan pengalaman Anda yang segudang di organisasi, ya di bisnis, tentu dia juga akan dapat manfaat ya. Jadi ada saling sinergi ya antara Bro Toto dengan mereka ya. Ya. Baik, kalau begitu. Nah, pada masa belakangan ini terjadi semacam katakanlah kalau disebut konflik juga enggak, tapi semula PSI lah yang paling awal untuk memberi dukungan kepada Pak Ganjar sebagai calon presiden. Walaupun PSI itu bukan partai yang memiliki kader langsung Pak Ganjar. Jadi banyak orang yang waktu itu ya antara atau enggak, tapi jelas semua orang tahu itu. Nah, tapi belakangan terjadi semacam miskomunikasi lah saya lihat ya antara pengurus-pengurus PSI dengan PDIP dalam soal itu. Ada yang mengatakan bahwa Pak Ade Armando yang saya lihat mengatakan bahwa seakan-akan itu PSI nggak dihargai dan tidak proporsional diterima dukungannya, kurang lebih gitu ya, nggak dianggap gitulah. Tapi tiba-tiba sontak Pak Prabowo dengan timnya datang ke kantor PSI. Itu sangat menarik. Pemberitanya sampai 1 minggu itu. Sangat menariknya karena dianggap, loh, udah mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden, loh, kenapa menerima Pak Prabowo kan gitu kira-kira. Gimana itu tanggapan ini, Bro? Jadi kondisi awalnya ya, memang dari rembuk rakyat, dan kedua dari cara membawa diri dan bersikap serta memberikan kebijakan Pak Ganjar cukup bisa memenuhi kriteria yang ada di PSI. Yeah, sehingga chemistry ini cocok lah. Tapi ini ibarat pacaran nih. Iya, iya. Saya dari PSI sama cewek nih. Iya. Nah, ceweknya di-approach terus, tapi keluarganya dan keluarga besarnya nolak terus. Lah kalau nolaknya cuma nolak dengan halus itu nggak apa-apa. Itu ya maksudnya Bang Ade Armando. Oh gitu ya. Ya. Nah, kemudian kenapa sampai Pak Prabowo datang? Nah, ini move dari teman-teman anak muda yang cukup brilian. Oh. Dan kesediaan Pak Prabowo untuk sebagai tokoh dan partai nomor 2 terbesar kan Indonesia Gerindra bersedia datang ke partai kami, ke kantor kami, itu luar biasa. Iya, iya. Itu sangat kami apresiasi sehingga terjadilah dialog di situ. Iya. Kenapa yang disampaikan Bang Ade ya itulah intinya. Ya, kan ada anak muda sekarang ngomong, kalau cinta ya cinta mate lah. Bukan matre tapi mate. Cinta seterusnya, Iya. apapun yang terjadi. Ah, itu kan katanya novel. Oh gitu. Kenyataan yang banyak. Iya. Lah gimana kalau ditolak terus? Iya, iya. Orang tuanya ya. Ya, Mungkin orangnya cocok, tapi ya lingkungan orang tuanya ya. Nah, jadi kalau banyak orang memaknai, karena selama ini kan orang selalu mengatakan PSI itu tegak lurus kepada arahan Pak Jokowi kan dalam hal menentukan baca pres, ya kan. Nah, jadi orang berkesan bahwa dialog yang bagus antara Sis Grace ya sebagai wakil ketua Dewan Pembina dengan Pak Prabowo, dan di situ adalah ketua juga kan di situ Pak Giring ya. Ekspresi dalam press release itu dianggap sebagai seakan-akan PSI itu sudah akan mendukung Pak Prabowo sebagai capres tahun 2024. Nah, kira-kira apa tanggapan Anda dari komunikasi terhadap publik ya? ya kita belum menentukan sikap, itu yang pasti. Ya. Kalau masing-masing tiap personil itu ada di dalam hatinya. Yang pasti itu. Tapi kalau sekarang
ada tamu datang, tamu yang terhormat lah. Iya, 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 iya. Ya pasti kita sangat Apresiasi menerima ya. dengan baik dan sangat apresiasi semuanya yang ada di komunikasi kita. Dengan Pak Ganjar pun kita sangat baik kok. Saya pun sangat dekat sama Pak Ganjar. Oh, Tapi dalam artian sekarang ini Indonesia ini butuhnya Presiden Republik Indonesia. maksudnya? Nah detailnya silahkan nanti para pemirsa yang tengah. Ini kata-kata bersayap ini kayaknya nih. Tetapi ada yang mengatakan begini, bahwa seakan-akan Presiden Jokowi itu ditangkap dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam membuat beberapa foto ya, di dalam poster-poster ya dan lain-lain. Seakan-akan Pak Jokowi akan memberikan endorsement secara tidak langsung kepada Pak Prabowo. Sedangkan kita tahu bahwa dalam kemarin acara yang besar itu dari PSI itu apa namanya yang di Senayan? Kopdarnas. Kopdarnas menghadirkan Pak Gibran, menghadirkan juga Ibu Yeni Wahid ya, dan tokoh-tokoh lain yang saya lihat di sana. Dan waktu Sis Grace mengemukakan apa yang diusulkan dari daerah-daerah, memang masih terlihat ya belum putus. Tapi kesannya di masyarakat kuat bahwa PSI akan beralih dukungan dari Pak Ganjar ke Pak Prabowo. Apalagi belakangan ini asosiasi yang ditampilkan oleh Pak Prabowo berhasil membuat masyarakat umum merasa bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini semakin dekat dan diasosiasikan atau diterjemahkan sebagai dukungan untuk Pilpres tahun 2024. Gimana komentar? Kalau saya lihat, saya mulainya Ya. dari Pak Jokowi dulu. Ya, ya, baik. Mau tidak mau kita harus akuin bahwa Pak Jokowi itu prestasinya bagus. Ya. Secara makroekonomi Ya, approval ratingnya 80%. Nah, jadi elektoral dia 82%. Ya, 80%. Terbesar di dunia. Ya, sepanjang Dan sejarah. dalam sejarah Ya. seluruh dunia. Sehingga jadi rebutan kan. Ya, betul. Nah, kita PSI bangga dengan prestasi itu. Karena Anda dari dulu tegak lurus dari 2014. Jadi kenapa waktu di Munasri juga saya sampaikan, apresiasi itu bukan hanya dari partai politik, tapi dari seluruh masyarakat. Let's say karena saya mewakili REI waktu itu ya seluruh pengusaha makroekonomi ini yang membuat Indonesia sekarang ini eksis dibanding dengan negara lain. Anda jangan melihatnya hidup di Indonesia aja dikritik terus. Anda lihatlah di Eropa bagaimana, di Amerika bagaimana, negara-negara maju ya kacau balau sekarang. Iya, iya. Beli makanan nggak bisa. Iya, iya. Energi mahal sekali. Energinya mahal sekali. Di sini masih promosi mobil listrik, di sana listrik lebih mahal daripada gas, daripada bahan bakar. Iya, iya. Kan semuanya itu ada hal-hal itu. Perkara memang ada kelemahan, iya. Beliau bukan malaikat. Iya, iya. Korupsi masih terjadi di Indonesia. Kan gitu kan? Betul, betul. Tapi apa yang menjadi prestasi itu kita apresiasi. Nah, sekarang siapa yang bisa mengapresiasi prestasinya Pak Jokowi? Ya pasti Pak Jokowi bangga dong sebagai manusia. Iya, iya. Nah, itulah yang menjadi kedekatan dari para calon presidennya. Cuman siapa yang dipilih saya nggak komentar kan. Iya, iya, betul, betul. Tapi yang pasti yang diinginkan rakyat kalau saya survei turba ke daerah itu butuhnya adalah yang teruskan Pak Jokowi dengan ketegasan. Oh, dengan sikap yang lebih tegas itu maksudnya ya? Ya, karena apa? Pendidikan, mereka kekurangan masyarakat. Iya. Bayangkan, SD ada 100 sekolah, SMP-nya 50, Oh, SMA-nya 25. aduh. Padahal wajib belajar 9 tahun. Hmm. Bahkan kalau pernah disampaikan oleh pemerintah, wajib belajar sampai SMA. Iya. Lah kalau sekolahnya kurang terus Iya, gimana iya, caranya iya, wajib iya, belajar? Iya, iya, iya. Kan gitu kan? Betul. Kenapa kita sampaikan BPJS gratis? Banyak orang yang nggak mampu. Iya, iya. Begitu dia
Sekarang mampu pun bayar yang ada. Ya, ya. Ini banyak terjadi di daerah. Begitu dia ngajukan kartu BPJS, Pak, ini kartunya ada masalah. Oh, Untuk pemulihannya butuh waktu. Berapa lama? Minimal 5 hari. Loh, orang sakit suruh nunda 5 hari. iya, iya, iya. Lah kalau ini sudah gratis, toh negara ini punya kemampuan membayar, baik dari pajak atau dari sumber semuanya. Berikanlah ke rakyat sesuai dengan undang-undang dasar Iya, iya. dan undang-undang yang ada di Indonesia. Bahwa kesehatan itu dijamin oleh negara. Sama halnya dengan perumahan. Ya, Nah, dari situlah mereka supaya bisa hidup dengan tenang, karena kesehatan nomor 1. ya, Kedua, pendidikan. ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh, Presiden yang akan datang. ya, Jadi butuh orang yang sangat firm dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu maksudnya Anda ya? iya. Meneruskan itu ya? Karena kalau ini nggak diteruskan, Pak, seluruh dunia akan tertawa. Saya sampaikan, semua dalam penghitungan Indonesia akan eksis established di 2045. Iya, iya. Kalau ini dijalankan. Ya. Tapi ada prospek value. Apa tuh? Market itu memandang Indonesia secara prospektusnya. Ya. Itu yang disampaikan beberapa ahli ekonom dari dunia waktu kita diskusi di FIAPSI. Ya. Bahwa 2026 itu kuncinya. Ya. Kalau itu meneruskan hilirisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, maka ekonomi Indonesia akan naik. nah sudah masuk ke nomor 4 dunia. Karena tahun 2045. market value-nya, Ya, ya. perspektifnya mereka itu sudah ke sana ya? menanggap positif. Oh. Jadi Nah, tinggal bagaimana Indonesia memanfaatkan peluang itu ya? Sehingga 2024 sangat penting untuk kita semua. Jadi berkali-kali Pak Presiden Jokowi mengatakan, hati-hati, jangan sampai salah memilih pemimpin. Itu ya kira-kira ya? Ya. Oh. Dan Iya, iya. kenapa perlu ketegasan? Karena sekarang ini medsos. Orang itu menjadi Bebas. mindset itu tertanam dari medsos. Contoh, Iya, ya. contoh apa tuh? Ya misalnya, oh orang ini baik, jujur. Itu dari medsos, ternyata tiba-tiba ketangkap korupsi. Iya. Jadi Masyarakat bingung iya, kan? antara medsos dengan kenyataan beda ya. Iya. Jadi ayolah kita kalau benar-benar mau jalan dengan baik, kita jalan dengan baik. Semuanya kita jalankan dengan baik. Dan perlu pemimpin yang tegas itu kenapa? Ya itu. Carut-marut ini supaya bisa ada yang benahin. Bukan kita maunya diktator, bukan. Tapi jangan kebablasan. Oh, ya, ya. Jadi artinya begini, saya bisa tangkap dari pembicaraannya Bro ya, bahwa Pak Jokowi pun sudah mengamati ya. Artinya belum membuat keputusan dalam batin. Dalam batin mungkin sudah ya. Tapi yang diasosiasikan masyarakat ya bebas aja, silakan kan gitu ya. Nanti pada hari hanya 14 Februari tentukanlah kira-kira kan gitu. Ya. Nah yang menarik belakangan ini ya, bukan belakangan ini, baru kemarin. Jadi pada ulang tahun PAN, Pak Prabowo diundang memberikan speech ya. Dan semula kan kita tahu setelah 11 bulan PKB mengadakan kesepakatan dengan Prabowo, dengan Gerindra untuk menamakan koalisinya itu adalah Koalisi Indonesia Raya, ya kan? Kebangkitan Indonesia Raya, KIR. Tapi dalam acara itu tiba-tiba dirubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Yang mana mengambil nama Kabinet Indonesia Maju ya. Jadi orang bertanya-tanya, loh apa ini? Kok jadi udah 11 bulan, udah mau setahun kok jadi berubah ini mendadak ini kan ya. Nah lagi-lagi orang berspekulasi lagi. Jangan-jangan ini adalah asosiasi dari bagaimana kedekatan beliau atau Pak Prabowo dengan Presiden. Ya kan? Karena nama itu kan diusung oleh Presiden kan. Nah gimana tanggapan Anda mengenai itu? Ya kalau saya lihat sih nama apapun mau nyerempet mau enggak dari masing-masing yang saya butuhkan dan rakyat butuhkan itu adalah karakter sebagai presiden untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi waktu saya pemilihan ketua RI, ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Pasti itu. Pastilah. Tapi begitu saya jadi ketua harus untuk semua kan. Ya. Nah kita butuhkan presiden untuk semua. Ayolah kita lakukan perubahan yang ada bahwa presiden ini adalah milik rakyat. Ya.
Jadi artinya ya biarlah berjalan sebagaimana adanya sekarang. Kita tunggulah nanti pada 14 Februari kira-kira kan gitu ya. Ya, kita kan masih nunggu Wapres. Oh, gitu ya. Kris selaku Oh, atasan iya, iya, saya iya, kan iya. sudah menyampaikan Bahwa bahwa kita nunggu para calon Wapres juga. Kita kan pertimbangkan nanti. ya, oh Karena iya, iya. Wapresnya aja belum ada kepastian kan Belum, masing-masing. belum. Jadi setelah Wapres ditetapkan barulah PSI akan menimbang siapa yang akan dipilih Insya ya Allah. kira-kira ya. Insya Allah ya. Luar biasa ini. Bro, Toto. Nah, jadi kalau bisa dikatakan begini. Kemarin ada yang mengatakan bahwa PSI punya cita-cita masuk ke parlemen ya. Ya. Pada waktu itu Pak Jokowi diundang sebagai salah satu pembicara dulu di ulang tahunnya ya, dan Pak Jokowi menyarankan pokoknya lakukan strategi-strategi ini supaya masuk parlemen ya. Nah, menurut Bro Toto, kira-kira gimana prospek dari PSI masuk ke parlemen? Karena ada beberapa kasus belakangan ini setelah Pak Prabowo mendatangi kantor PSI, ada beberapa orang yang keluar serentak. Dan konon dikatakan itu merugikan PSI. Tapi pada saat yang sama banyak juga yang masuk ya. Ada Helmi, ya Horas Inang. Ya. Jadi gimana itu? Gimana pandangan Anda? Kalau dalam politik biasalah keluar masuk. Itu ya. Kita anggap itu dinamika. Dinamika aja ya. Dan memang nggak banyak kok. Yang keluar. Ya, yang keluar kan kemarin itu 3 orang. Yang lainnya itu kan yang peristiwa lama di Sumsel, apa diulang lagi kayaknya keluar yang banyak. Jadi sebetulnya cuma 3 orang. Dan mereka tetap sahabat kita. Oh ya. Sementara yang masuk lebih banyak. Yang masuk lebih banyak. Tapi kebanyakan yang masuk-masuk ini yang saya lihat agak senior ya. Ya, memang kita membutuhkan untuk lebih terarah ya. Karena anak muda ini idenya banyak, perlu kita arahkan aja. Ya, jadi Cukup perlu lah. ya, jadi perlu kombinasi orang-orang senior yang sudah pengalaman di luar organisasi, dalam bisnis, dalam organisasi sosial politik, bisa memberikan masukan ya, input ya. Dan mereka sangat menerima sepertinya ya. Nah, jadi menurut Anda 2024 PSI akan masuk di parlemen? Oh, yakin lah. Oh gitu, yakin. Karena menurut survei Kompas kemarin, kayaknya PSI itu dipandang nggak masuk ya. Artinya dikategorikan dengan partai yang kecil. 2019 dulu juga gitu. Oh gimana? 2019 surveinya? Elektoral kita 0,3. Nah, ternyata Kenyataannya 1,9. Karena apa? Anak-anak milenial itu nggak mau disurvei. Oh, jadi dia tertutup ya dalam hal pilihan. Iya. Ya. Nah, sedangkan PSI ini adalah satu-satunya partai milik anak muda. Iya. Yang memposisikan dirinya seperti itu ya. Iya, dan memang isinya anak muda. Memang pengurusnya dan segala macam ya. Betul. Jadi artinya dengan kemarin kalau nggak salah 0,8 ya. Ya. Berarti 0,3 dan 0,8 udah naik gitu kira-kira ya. Ya, kita politik tidak bisa dihitung secara matematis. Iya. Tapi Anda yakin? Tapi saya yakin. Jadi saya ambil contoh. Dulu itu caleg DPR RI untuk Jawa Timur aja ada dan tiada. Yang pasti Surabaya ada, dan kalau elektoral lolos, Surabaya waktu itu Andi Budiman lolos lah. Oh, dari sana ya? Ya, tapi kan memang political threshold-nya nggak lolos waktu itu. Oh. Dan antusias dari masyarakat di Jawa Timur, khususnya di Pulau Jawa, itu masih besar sekali. Artinya bisa dikatakan PSI itu basis konstituennya di Jawa Timur kuat? Masih kuat. Apalagi sekarang Anda bisa lihat, Bang Panangian, bahwa dari DPR RI itu kita punya dari 11 dapil Jawa Timur, itu 6 saya kiai. Oh iya? Ya, bukan kadernya kiai atau santrinya kiai. Kiai langsung ya? Ya, jadi secara suara kita akan berubah semuanya. Nah sekarang oke, kita bicara Jawa Timur. Artinya dalam pandangannya Bro Toto, karena Bro Toto kan dari Jawa Timur,
antara 2019 dengan 2024. Ya sekarang lah kita nilai. Ada kenaikan suara dari PSI di sana? Ainul Yain. Oh, halo. Karena apa? Kita sudah merubah semua peta yang ada. Dan banyak tokoh pemikir yang luar biasa yang sekarang di PSI yang bisa untuk membuat strategi ini lebih jalan. Oh, nah oke. Bro Toto masuk menjadi caleg kan pada tahun 2024. Lalu salah satu mewakili dapil mana itu di Dapil Surabaya? 1 Jawa Timur. Dapil 1 Jawa Surabaya Timur. Sidoarjo. Oh, dari 11 itu ada dapil 1 Anda ya. Nah, kemudian dari dapil 1 itu Anda masuk sebagai calon nomor berapa urutannya di sana? Ya belum ditentukan kan. Oh, DCS. Masih Sekarang DCS. kan masih ya, DCS ya. DCS. Nah, DCT-nya nantilah ya. Nanti, Ya, ya. tentu pihak pemimpin di PSI akan melihat ya kekuatan tiap personal dengan seperti Anda tadi Sidoarjo ya kan dia akan lihat ya. Emang Anda lahir di Sidoarjo apa? Saya ada perubahan juga di Sidoarjo. Oh, jadi pengembangnya. Tahun berapa itu? Mulai tahun 97. Oh, berarti udah memang mengakar Anda di sana ya? Ya. Oh, makanya Anda pilih di sana ya sebagai ya. Jadi saya sebagai sahabatnya, saya doakanlah supaya masuk. Amin. Mudah-mudahan Anda masuk dan saya lihat dari cara Anda sangat yakin PSI akan masuk parlemen dan Anda akan masuk terpilih dari caleg Surabaya ya, dapil 1 ya. Mudah-mudahan ya, Bro ya. Nah, sekarang itulah dulu mengenai pertanyaan saya gerakan Anda tahun lalu masuk ke PSI. Sekarang saya akan bertanya tentang dunia properti.